Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda? Malam hari ini saya Ridwan Hidayat kembali menyapa di frekuensi kesayangan Anda tentunya di 93,8 Suara Muslim Surabaya, 89,9 Suara Muslim Lumajang, 88,7 Suara Muslim Tuban, dan 97 FM Suara Muslim Batu. Mitra Muslim yang dirahmati Allah, malam hari ini kita berjumpa lagi dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi yang insya Allah senantiasa hadir di tiap hari Senin tanda waktu 7 hingga 8 malam. Mitra Muslim, pernahkah Anda bertanya mengapa saat kita terluka tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri? Mengapa saat kita beristirahat atau berpuasa badan terasa lebih ringan dan segar? Apakah semua itu sekadar proses biologis atau memang Allah telah menciptakan mekanisme luar biasa di dalam tubuh manusia? Di tengah gaya hidup yang serba instan, Mitra Muslim, tubuh kita dipaksa bekerja tanpa jeda, makan berlebihan, kurang tidur, hingga stres berkepanjangan. Padahal tubuh memiliki cara alami untuk membersihkan, memperbaiki, bahkan meregenerasi sel-selnya. Dunia medis modern mengenalnya dengan istilah autofagi. Lalu bagaimana Islam memandang proses ini? Apakah puasa yang telah diajarkan Rasulullah SAW sejak lebih dari 14 abad lalu memiliki kaitan dengan mekanisme tersebut? Nah, malam hari ini Mitra Muslim, kita akan mengupasnya lebih dalam bersama founder Tibun Nabawi Holistic Care, ada Tabib Ahmad Nidom, begitu ya, Masya Allah. Assalamualaikum Tabib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini saya tidak memanggil Ustadz ya. Karena di pekan sebelumnya ada mitra muslim yang bingung, ini saya panggilnya Ustadz atau dokter gitu. Jadi mulai malam hari ini saya izin panggil Tabib, boleh ya? Monggo enggak apa-apa. Oke, baik. Baik, Tabib Ahmad Nidom, Masya Allah luar biasa. Ini saya perlu penyesuaian juga ya untuk memanggil demikian. Ustadz monggo, Tabib monggo. Kalau bahasa Jawa cak monggo, mas monggo, om monggo. Waduh, terkesan tidak sopan nanti saya. Baik, baik. Tapi ini menarik sekali ya berbicara tentang autofagi. Tentu ini bukan bahasa yang sering kita dengar ya, terutama orang awam gitu ya mendengarnya. Apa sih sebenarnya autofagi ini dan bagaimana Tibun Nabawi Holistic Care bisa merespon terkait proses autofagi dalam tubuh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kesehatan tentang Tibun Nabawi, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in. Semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya. Yang kedua kalinya, bagi mitra Muslim yang sekarang lagi diuji Allah dengan sakit, semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya dan diberikan sehat walafiat seperti semula. Yang ketiga kalinya, bagi mitra Muslim yang lagi diuji Allah dengan rezeki, kami doakan semoga diluaskan rezekinya, diberikan rezeki yang halal barokah serta melimpah ruah. Amin. Jadi autofagi, Mas. Jadi sebenarnya itu juga di Islam sendiri kan sudah mengajarkan, jadi puasa itu salah satunya. Jadi makanya kalau di di hidup kita itu sebenarnya harus ada keseimbangan, antara yang masuk dan keluar. Terus itu harus seimbang. Makanya kalau kurus itu juga bermasalah, kalau gemuk juga bermasalah. Jadi sebenarnya kita kalau yang sekarang hidup di era now itu sebenarnya kita bersyukur banget ya. Bersyukur banget itu dalam artian ilmu-ilmu cara mengecek kita sehat itu udah ada semua. Oke, semudah itu ya? Iya, sebenarnya sudah mudah banget. Jangan lihat Google aja udah muncul semua. Betul. Cara kita cara melihat kita berat badan kita sehat apa enggak, terus cara melihat ginjal kita bermasalah apa enggak, jantung kita bermasalah apa. Sebenarnya sudah ada semua. Beda dengan dulu ya, zaman dulu kan sebelum ada internet itu kan kita kan semua bergantung pada orang ahlinya memang. Kalau sekarang itu kita tanpa ahli pun kita sudah tahu. Cuman masalahnya itu mau apa enggak gitu. Ya, gitu kan. Jadi makanya karena sekarang semua serba instan, jadi dalam hal pengobatan pun orang-orang itu instan, Mas. Termasuk perilaku, pola makannya macam-macam semua instan. Jadi karena instan semua itu akhirnya ya mereka tidak memikirkan jangka panjang, padahal tubuh kita itu
Secara kodratuwa itu setelah usia 40 itu fungsinya sudah turun semua. Oke, baik. Ya itu yang jadi masalah kan orang nggak mau nyadar diri, nggak sadar diri. Jadi perilakunya makannya masih lost control dan sebagainya. Oke. Terus perilaku tidurnya sembarangan. Jadi dipikir itu akan selalu muda terus, sehat terus. Padahal sekarang kerusakan organ tubuh kita itu sekarang sudah tidak mengenal batas usia, Mas. Kalau udah usia 40 itu memang secara kodratuwa itu kita memang akan akan merasa nikmat sehat itu akan dicabut sama Allah. Baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis yang pada Rasulullah bahwa Rasul pernah ditanya, apakah penyakit itu ada obatnya? Ada, semua penyakit itu ada obatnya. Yang enggak ada itu tua. Jadi tua pasti. Jadi tua itu pasti. Menjadi sehat itu pilihan. Jadi kalau yang sekarang orang udah usia di atas 40, yang sekarang sudah mulai sakit-sakitan, ya itu nikmat sehatnya udah mulai dicabut sama Allah. Nah, sekarang jenengan sebagai orang yang punya akal, mau nggak berpikir apa sih penyebabnya? Setiap penyakit pasti ada penyebabnya. Yang masalahnya mau nggak kita bermuhasabah diri untuk mengoreksi diri untuk berubah. Jadi kalau kita yang pernah saya sampaikan kalau umur 20 dulu kita yang umur 20 dulu makan mie instan enggak apa-apa. Terus makan Mas ini makan kepiting enggak apa-apa. Makan melinjo enggak apa-apa. Setelah usia 40 makan dikit teng. Pusing ya Ustaz ya? Darah tinggi, kolesterol. Ya, kolesterol asam urat. Oke. Jadi di situ. Jadi makanya mitra muslim ya, Bapak Ibu mitra muslim yang sekarang sering dengarkan podcast kami itu, ayo ilmu-ilmu yang sudah kami berikan, ayo dipraktekkan. Jadi jangan sampai nanti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi ilmunya nggak dapat sama sekali. Padahal itu adalah yang kami sampaikan, itu adalah sudah diajarkan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau sekarang apa? Berhenti saat sudah kekenyangan. Bukan hanya kenyang biasanya, kekenyangan. Jadi udah over. Jadi orang dulu Mas, orang dulu itu sakit-sakitan karena kurang makanan. Kalau sekarang orang sekarang sakit-sakitan karena kebanyakan makan. Jadi semua penyakit berawal dari perut. Jadi perut itu dari makanan. Perilaku pola makan yang tidak sehat itulah yang akhirnya menjadikan kita penyakitnya tambah aneh-aneh. Makanya kalau pernah saya singgung bahwa orang yang hidup di bawah tahun 90 itu orangnya sehat-sehat Mas. Dulu sudah ada mie instan, dulu sudah ada hiburan TVRI, televisi. Tapi jam 9, jam 10, jam 8 kalau saya itu jam 8, jam 9 udah tidur. Udah sehat, padahal nanti berhubungan dengan kalau kita sering begadang ini sering saya sampaikan orang begadang itu nanti efeknya dengan ini kesehatan. Nah, itu kalau sering begadang itu nanti efeknya apa? Ke liver atau ke hati. Makanya kalau ada hadis itu di beberapa hadis disebutkan bahwa ada satu organ yang Rasul bersabda bahwa ada satu organ di mana berupa kumpulan daging, berupa kumpulan darah. Jika itu rusak, maka semua rusak tubuh kita. Apa itu hati? Apa itu? Liver. Nah itu liver itu jam kerjanya jam berapa? Jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Jam 11 malam sampai jam 3 pagi, iya, Ustaz? Betul. Berarti di waktu itu harusnya istirahat? Kalau jenengan mau sehat, waktunya istirahat. Nah ini sekedar ini koreksi buat mitra muslim ya, karena banyak yang biasanya konsultasi ke kami itu rata-rata adalah mitra muslim Mas. Terutama ibu-ibu bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh Ini mitra muslim ini kan bukanya sampai jam berapa? Sampai jam 12 ya? Kalau kita siaran sampai jam 10 Ustaz? Sampai jam 10. Betul. Tapi sebelumnya? Maksudnya? Sebelumnya ini sampai jam 12 malam ya? Sebelumnya sampai jam 10 tetap. Sebelum saya sering dapat cerita dari mitra muslim itu rata-rata mereka dengarkan radio mitra muslim sampai jam 12 malam. Karena murotalnya jam 10 ke atas Ustaz. Jadi makanya kalau murotalnya kalau bisa Bapak Ibu sebisa mungkin kalau jenengan mendengarkan murotal sampai jam 12 karena ini nanti berhubungan dengan liver jadi maksimal jam 11 malam jenengan wajib tidur. Kalau kepengen sehat intinya jangan nurutin sampai murotalnya habis kalau jenengan pengen sehat. Nanti bisa dilanjutin pagi lagi. Betul. Sekarang kita kembali namanya autofagi.
Baik Ustaz. Oke, autofagi itu apa? Autofagi itu adalah mekanisme alami sel untuk membersihkan atau memperbaiki atau mendaur ulang komponen yang rusak supaya tetap berfungsi optimal. Oke, jadi intinya itu Mas, kita itu sebenarnya tubuh kita itu bisa memperbaiki, bisa menyehatkan diri kita sendiri. Oke. Jadi Allah itu sudah memberikan kita itu kayak imunitas ya. Jadi pada saat kita sakit itu imunitas kita membentuk antibodi. Antibodi itu nanti untuk melawan penyakit-penyakit yang akan datang. Baik. Dan itu juga nanti kalau tubuh-tubuh kita, sel-sel kita, sel yang rusak-rusak itu nanti akan didaur ulang, nanti menjadikan kita sehat. Lah ya jadi masalah sekarang selnya sudah rusak, ketambahan ada makanan lagi. Nah ini ketumpuk ya Ustaz ya. Ketumpuk. Double jadinya ya. Double yang rusak belum sempat diperbaiki sudah ketumpukan makanan baru. Iya. Terjadi tumpukan lemak. Oke. Padahal kalau kita bilang ini kalau kita mau lihat kita itu termasuk golongan orang yang sehat itu bisa lihat dari namanya rumus BMI, Body Mass Index. Body mass index. Jadi berat badan dibagi tinggi kuadrat. Berat badan dibagi tinggi Ya, kuadrat. misalkan beratnya Misal saya 70 nih Ustaz. ya 70 dibagi tingginya berapa, Mas? 170. 170. Jadi 70 dibagi 1,7 kali 1,7. Berarti ketemunya BMI-nya berapa Ustaz? Kurang lebih ya 170 hampir sekitar 25,26. Itu masuk berarti normal. Normal Ustaz ya? Oke, itu nanti kalau hasilnya di bawah 18,5 itu masuk kategori kurus. Baik. Kalau hasilnya 18,5 sampai 24,9 itu masuk kategori normal. Oke. 25 sampai 29,5 masuk kategori 29,9 masuk Obesitas. kategori overweight. Oh, masih Kelebihan overweight. ya overweight. Di atas 30 sampai 35 itu masuk kategori obesitas. Oke. Di atas 35 masuk kategori parah. Jadi ada itu parameter atau bisa juga lihat dari lingkar perut Mas. Oke. Jadi lingkar perut itu kalau perempuan itu 80, Oke. kalau laki-laki 90. Ya. Jadi di situ. Jadi nanti sebenarnya gini nggih, itu nanti autofagi itu sebenarnya itu berasal dari kata Yunani nggih. Jadi Yunani itu artinya auto itu diri sendiri, pagan ya, pagan itu namanya memakan. Jadi memakan dirinya sendiri. Jadi itu sebenarnya kalau di bahasa Inggris nanti autophagy ya, PHAGY itu kalau bahasa Inggris. Tapi kalau di Indonesia kan ada autofagi udah gitu aja. Tapi sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau kita merujuk pada aslinya itu dari kata Yunani namanya autophagien. Jadi di situ. Jadi itu sebenarnya awal penemuan autofagi itu sebenarnya tahun 1960-an itu autofagi sudah mulai diperkenalkan ilmuwan nggih. Terus sudah mulai tahun tahun 1970 sampai 1990 itu sudah mulai dilakukan penelitian di mana penelitian ini menunjukkan bahwa autofagi bukan sekedar menghancurkan tetapi jadi sistem untuk membersihkan protein yang rusak, terus meningkatkan organel yang tidak berfungsi, menjaga keseimbangan tubuh. Terus semenjak mulai tahun ini Mas, terobosan mulai tahun 1990-an, itu ilmuwan Jepang yang namanya Yoshinori Ozomi itu melakukan penelitian. Oke. Nah, itu menelitikan bahwa dia penelitian itu menemukan bagaimana sel itu melakukan pembersihan dan daur ulang. Dan kebetulan beliau ini mendapatkan Nobel. Wow, Masya Allah. Ya, jadi mendapatkan Nobel. Jadi mendapatkan Nobel tentang fisiologi atau kedokteran tahun 2016. Jadi penelitiannya membantu memahami kaitan autofagi dengan kesehatan sel, sistem saraf, sistem imun, metabolisme tubuh. Jadi seperti itu Mas. Jadi autofagi itu terjadi pada saat apa? Jadi autofagi itu terjadi pada saat kita dalam keadaan puasa. Oh. Dalam keadaan kita kekurangan energi. Ya. Ha-ha. Karena kita menahan lapar dan minum itu. Ya. Jadi intinya karena kita menahan lapar, karena itu membongkar dari stok makanan kita. Oke. Jadi stok-stok yang lama itu yang numpuk-numpuk itu didaur ulang lagi, diproses lagi, dihilangkan. Jadi di situ. Itu. Jadi pada saat pertama adalah pada saat puasa, tidak ada asupan makanan. Jadi itu biasanya dia akan membongkar stok lama itu dibongkar lagi untuk diproses lagi menjadi energi. Jadi nanti lama-lama berkurang.
berat badannya. Yang kedua pada saat olahraga. Olahraga pada saat olahraga. Makanya kalau yang sering saya sampaikan usahakan kalau bisa seminggu itu sehari sekali 30 menit. Jadi makanya bagi mitra muslim yang mungkin sudah sepuh-sepuh atau nggak sempat untuk olahraga, sebisa mungkin usahakan olahraganya itu pada subuhan. Jadi subuhan itu kalau jenengan subuhan naik sepeda motor atau naik mobil, mulai sekarang subuhannya ganti jalan kaki. Masya Allah. Jadi nanti yang pertama jenengan dapat pahala karena sekali langkah itu pahalanya banyak. Yang kedua adalah jenengan bisa dapat sehat. Yeah, itu untuk orang-orang yang memang males banget olahraga, malah nggak ada waktu, sudah subuhan aja. Subuhan ke masjid, jalan kaki. Betul. Apalagi embunnya lagi seger. Ya betul, itu nanti paru-paru yang kalau sakit paru-paru nanti efeknya itu situ. Terus nanti kalau bisa usahakan juga yang sudah sepuh-sepuh itu usahakan pagi jam 8 itu berjemur punggung. 10 menit aja. Berjemur matahari. Berjemur punggung itu kan wajah punggung aja. Berarti membelakangi matahari. Jadi kita menghadap barat, cahaya mataharinya hadir ke punggung kita. Betul. Itu fungsinya apa? Pertama adalah melancarkan aliran darah. Terus yang kedua adalah membongkar lemak-lemak yang dari tubuh kita. Oke, berapa lama Ustaz? 10 menit aja. 10 menit aja ya? 10 menit aja. Dari jam 8 itu? Jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10 itu waktu idealnya? Idealnya 10 menit aja. Baik. Itu untuk pertama itu juga untuk membongkar lemak-lemak, membongkar kelebihan berat badan, juga bisa untuk melancarkan aliran darah. Makanya kenapa di bekam itu rata-rata di belakang, Mas. Bekam itu kan di belakang Betul, di punggung ya? Iya, di punggung. Karena itu biasanya karena aliran darahnya tidak lancar. Yang kedua biasanya ada benjolan-benjolan. Jadi kalau benjolan-benjolan itu biasanya ada Mas, ada peradangan. Jadi makanya di situ kalau mitra muslim kalau sekarang kepen jenengan itu sakitnya apa, lihatlah di sekitar tulang punggung belakang itu yang kiri dan kanan coba diraba. Kalau ada benjolan-benjolan ya itulah biasanya ada peradangan di organ. Di mana tabib? Di tulang belakang, ini tulang belakang ya. Nah, kiri dan kanannya. Tulang rusuk berarti? Tulang rusuk bukan tulang rusuk. Ya, tulang rusuk kan di daerah ini ya, di daerah di belakangnya dada. Jadi sini tulang belakang itu kiri dan kanannya. Samping kiri dan samping kanannya. Nanti jenengan tinggal diraba aja. Nah, nanti diraba dari atas ke bawah. Nanti akan ada benjolan. Ya, itu yang biasanya benjolan itu biasanya ada inflamasi, adanya peradangan. Ada penyakit di dalam organ yang lain. Biasanya kalau jantung itu sebelah kiri. Nah, sebelah ini ya ankle belikat ini. Belikat kiri. Belendung itu ya. Tempatnya jantung. Jadi kalau misalkan dipegang gini seret gitu ya. Pegang itu ada belenduk. Itu biasanya ada jantungnya bermasalah. Oke. Di sebelah kiri ya. Itu nanti teknik pengobatannya namanya totok punggung, Mas. Totok punggung. Mohon izin tapi boleh lebih dekat lagi dengan mikrofonnya. Baik, oke. Oke. Jadi totok punggung itu tadi salah satu solusi untuk penyakit jantung. Untuk meraba ya, untuk melihat. Untuk merabanya. Iya, untuk mendeteksi, terus juga bisa untuk untuk juga mengobati juga totok punggung. Berarti dari punggung sampai bawah ya. Nah, punggung nanti bawah, nanti kalau ginjal itu posisinya yang pinggang belakang, punggung belakang sejajar dengan siku-siku. Nah, ini siku-siku belakangnya. Itu tempatnya ginjal. Itu atau paling gampang itu adalah punggung belakang yang sejajar dengan pusar. Itu tempat ginjal. Jadi kalau mitra muslim yang sekarang sakitnya punggung belakang yang sejajar dengan pusar, ya itu ginjalnya bermasalah. Berarti tengah belakang ya? Iya, tengah, samping kiri dan samping belakang. Samping kiri, samping kanan dari tulang punggung. Itu jantung punggung kiri kanannya. Nah itu biasanya makanya kalau udah sakit ya itu ginjalnya bermasalah. Baik. Nanti tinggal dicek aja penyebabnya apa. Apakah karena kurang minum atau kebanyakan minuman bersoda. Bersoda itu atau kurang bisa jadi karena tekanan darah tinggi atau karena kadar gula. Nah, nanti kadar gula berhubungan dengan pola makan lagi. Balik lagi ke situ Tabib ya. Jadi ujuk-ujuknya nanti balik lagi adalah perilaku pola makan, kurang istirahat gitu. Nanti kurang tidur juga, penyebab terjadi autofagi apa? Saat tidur berkualitas. Jadi makanya kalau yang orang-orang yang sudah di atas usia 80 usia di atas 18 itu kita wajib kalau jenengan kepengen sehat itu wajib tidur 7 sampai 9 jam. 7 sampai 9 jam per hari. Bukan 8 jam saja ya? Itu normalnya berarti? Normalnya 7 sampai 9 jam per hari. Kalau kurang dari itu?
pasti akan bermasalah. Kalau lebih dari itu, Habib. Nah, ya itu jadi pertanyaan. nanti perlu ini lagi apakah kalau ada kadar gulanya. Paling kalau orang sering ngantuk ini biasanya ada kadar gulanya tinggi. Oh gitu, berarti kalau habis makan terus ngantuk itu berarti Iya, bisa jadi kadar gula tinggi. Makanya kadar gula tinggi itu nggih, kadar gula tinggi itu ngantuan, kadar gula rendah juga ngantuan, Mas. Oh gitu. Iya, terus orang sakit gagal ginjal juga sama ngantuan. Iya. Jadi makanya tanda-tanda itu hampir sama semua, cuman kita harus tahu dulu, makanya kan harus kalau di Tibun Nabawi itu fokus pada penyebab, bukan pada penyakitnya. Oke. Penyakit itu kan ada penyebabnya. Pasti. Penyebabnya diperbaiki, insya Allah nanti penyakitnya hilang dengan sendirinya. Oke. Bukan penyakitnya. Kalau penyakit jenengan ngobati sekarang, nanti tidak jamin lagi akan kambuh lagi. Itu, makanya kan kalau jenengan penyakit aja fokus, tergantung kuat-kuatan aja, berani bayar obat berapa, pertanyaan gitu. Iya, betul. Itu makanya sering saya sampaikan bahwa sebagus apapun obat, semahal apapun obat, jika tidak diimbangi dengan perilaku yang sehat, maka pengobatan itu tidak efektif, percuma. Itu, okay. Jadi kalau di penelitian di Indonesia, Mas, penelitian Indonesia itu yang diterbitkan oleh YouGov pada tahun 2023, 51% orang Indonesia tidurnya kurang dari 7 jam. Orang Indonesia? 51% orang Indonesia tidurnya kurang dari 7 jam. Itu kenapa tuh biasanya, tapi Iya. karena pola hidupnya masing-masing. Ya karena itu perilaku tadi itu, jadi dipikir dia selalu sehat terus, dipikir selalu muda terus, terus sekarang terjadi perubahan, Mas. Terjadi perubahan karena mencari nafkah, nggih. Jadi mencari nafkah, jadi yang jadi intinya itu mereka karena kebutuhan itu akhirnya membuat mereka itu terpaksa menggunakan waktunya yang seharusnya untuk istirahat dipakai untuk kerja. Ya. Itu jadi perubahan perilaku, nggih. Nah, itu nanti terus yang penelitian, Mas, 24% itu tidurnya kurang dari 5 jam. Wow, 51% kurang dari 7 jam, 24% kurang dari 5. Nanti tinggal tunggu waktu nanti apa? Penyakitnya kuning. Penyakit kuning? Nggih. Liver itu Ya, apa? penyakit liver. Hepatitis itu? Ya, bukan? belum sampai hepatitis. Penyakit kuning, matanya kuning, kulitnya kuning. Nanti fatty liver, pelemahan di hati, hatinya ada lemaknya. Nanti juga gitu, ya tidur ngantukan, terus nanti gatal-gatal tubuhnya. Nanti kalau fatty liver dibiarkan nanti penyakit hepatitis. Oke. Hepatitis sih hampir seperti AIDS juga, penyebaran nanti lewat hubungan seksual. Nanti bisa dari lewat makanan. Lebih panjang lagi. Ya, lebih panjang. Baik, Hepatitis nanti dibiarkan menjadi penyakit fibrosis hati, pengakuan hati. Pengakuan hati dibiarkan jadi penyakit kanker hati. Itu kalau nanti perilaku perubahan makannya adalah pola makan makanan yang mengandung karsinogen. Oh, yang bakaran dan sebagainya. Itu. Jadi makanya biasanya kalau orang sering begadang, biasanya mesti hubungannya dengan rokok. Biasanya tapi tidak rokok, semua. Tapi kebanyakan. Iya, baik. Merokok, terus nanti biasanya pola makannya tidak beraturan. Pasti itu biasanya semua makanan nanti akibatnya adalah kadar gulanya tinggi dan sebagainya. Nah itu, jadi makanya efeknya kalau sering begadang tadi itu. Ya, nanti gatal-gatal perut sebelah kanan sakit. Nah, nanti kalau perut sebelah kanan sakit itu nanti biasanya adalah batuk empedu. Oke. Jadi itu dulu, nanti disambung sama yang pertanyaan ya. Baik, luar biasa Tabib. Malam hari ini sudah banyak juga mitra muslim yang ingin bertanya gitu ya. Baik melalui WA di 0855 3938 atau telepon di 031 5624 555. Namun sebelum itu kita jeda terlebih dahulu mitra muslim. Nanti selepas jeda kita akan kembali lagi dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi, masih membahas tentang autofagi bersama Tabib Ahmad Nidom. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Ilmu Tibun Nabawi didukung oleh Las Taman Zakat. جوع يزداد يوما بعد يوم وألم وحصار ودمار. لك البشرى إن ضاقت الأسباب أو سدت الأبواب. لك البشرى ما زال هذا الخير يفرج هم من ضاقوا، والناس ما زالت لعون الناس تشتاق. آفاق هذا العطاء سعادة لقلوبنا ورضا
بعون الناس. نحن الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما، غيثا كريما طيبا يروي الظما. نحن الحياة كغيمة وسط السماء، تسقي الجميع بمائها لما هما، تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما، غيثا كريما طيبا يروي الظما. نحن الحياة ونورنا عم الفضاء، لجميع من في ظلمة الدنيا مضى، جاب الحياة مفتشا عن نفسه، فرأى بريق البذل منها أو مضى. وانهض وآثر لا تكن متجهما، طوبى لمن للعالمين تبسما، فعظيمة أخلاق من. نشكر مؤسسة تمان زكاة على هذا الطعام. نشكر تمان زكاة على هذا المشروع الخير. Anda sedang mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat. Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Terima kasih mitra Muslim, Anda masih setia dalam program Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Malam hari ini masih membahas tentang autofagi. Ridwan juga ingin menyapa untuk mitra Muslim yang sudah menyapa ya di YouTube Suara Muslim TV malam hari ini, karena kita live ya di YouTube Suara Muslim TV. Ada @Leni Kusumawati, @Suyati, @Kartika Ramawati, @Andang Prastian, dan juga @Suyati. Seluruhnya juga mengucapkan bismillah, izin menyimak gitu ya. Kak Kartika juga menyampaikan bismillah, sehat bonus langsingnya. Oke, baik. Jadi tadi sempat ya Ustadz Tabib Ahmad Nidom menyampaikan kalau salah satu budaya habit kebiasaan baik yang bisa kita lakukan adalah berjalan kaki saat berangkat ke masjid saat waktu subuh. Masya Allah ya. Ada @Andang Prastian juga mengucapkan alhamdulillah izin menyimak Tabib, ilmunya menambah wawasan kesehatan. Baik. Di WA juga banyak mitra Muslim yang ingin bergabung. Namun sebelum itu tampaknya sudah ada mitra Muslim yang ingin bergabung melalui telepon di 0315624555. Assalamualaikum. Oke, terputus ya. Baik, kita tunggu terlebih dahulu, barangkali ada yang ingin bergabung kembali. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mohon izin untuk volume radionya boleh dikecilkan terlebih dahulu. Ampun. Baik, dengan Ibu siapa, dari mana? Bu Sulastri. Ibu Sulastri dari mana kalau boleh tahu? Kenjeran. Oh, Kenjeran, baik. Kabar baik Ibu Sulastri malam hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat. Masya Allah. Sehat. Sehat Ibu, alhamdulillah, Masya Allah. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gini loh Pak Ustadz. Maaf ya Pak Ustadz. Apa itu di atas bokong tuh Pak Ustadz, kalau dipijit tuh kaki itu isak geringgingen sengkring gitu Pak Ustadz. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Nggih, apalagi? Halo? Nggih. Ya, bokong sebelah kiri tuh kalau dipijat gitu kaki isak sengkring gitu. Nggih. Usianya berapa, Bu? 67. 67. Nggih. Nggih. Jenengan sudah rutinkan detok darah belum? Belum. Belum dilakukan Dulu Ibu. pernah dulu. Nggih. Tapi sekarang sudah gak ada yang nganter jauh tuh Nggih. Pak Ustadz. Nggih, sudah, nanti saya jawab nggih. Nggih Pak Ustadz. Baik, sampun pertanyaannya Ibu. Nggih, Satu saja. J, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini bagaimana Ustaz? Kalau sengkring-sengkring ini
Kemungkinan kolesterolnya tinggi, bisa jadi kadar gulanya tinggi, bisa jadi asam uratnya tinggi. Makanya kalau yang sering saya sampaikan, yang usianya sekarang udah di atas 40, usahakan tiap bulan cek 4 sekawan. Apa saja itu? Asam urat, kolesterol, kadar Oke. gula, tekanan darahnya. Oh, Itu oke, wajib kalau kepenjenengan pengen sehat itu adalah dirutinkan. Nanti itu yang jadi masalah di mana? Apakah kolesterolnya kah, apakah kadar gulanya kah, atau asam uratnya kah, atau tekanan darahnya kah? Jadi kalau ini kan nggak ada parameternya, sengkring itu kan banyak mas, bisa jadi makanya kalau ini nanti dilengkapi dengan data asam urat 4 sekawan tadi nanti akan ketemu Oke. penyebabnya di mana. Ini Ya. yang pertama. Yang kedua itu setelah usia 40 itu fungsi ginjal itu sudah turun 1% per tahun. Jadi kalau Bu Sulastri ini usianya 67, secara kodrat, secara logika itu fungsi ginjalnya jenengan sudah turun 27%. Karena faktor usia. Faktor usia, yaitu kita nggak bisa melawan faktor usia. Makanya kan tadi di awal kan saya sudah sampaikan bahwa Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah semua penyakit ada obatnya? Ada. Kecuali apa? Tua. Baik. Oke, itu. Jadi kalau jenengan nanti asam urat, kalau jadi nih untuk semua mitra muslim jadi kalau udah usia 40, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, diobati seminggu kok enggak sembuh-sembuh, jenengan sudah mulai stop obatnya. Oke. Jenengan segera cek kadar kreatinin di puskesmas. Di puskesmas Surabaya gratis loh. Oke. Lakukan, nanti akan ketemu kadar kreatinnya, nanti dimasukkan ke dalam rumusnya EGFR jadi 140, jadi rumusnya itu 140 dikurangi usia, kali berat badan, kali kalau perempuan itu dikalikan lagi 0,85 dibagi 72 dibagi 72 kali kadar kreatinin. Kadar kreatinin nanti diceknya di mana? Di laboratorium bisa, di Puskesmas Surabaya bisa. Kalau di Puskesmas Surabaya itu gratis, nanti ambil yang namanya poli PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Nanti dimasukkan rumusnya, nanti akan ketahuan. Yang pertama, kalau hasilnya di atas 60, di atas 90, itu masuk stadium 1 normal. Kalau misalkan hasilnya adalah 60 sampai 89 itu stadium 2 itu rusak ringan. Oke. Biasanya kalau orang-orang yang sudah mulai asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi itu biasanya itu stadium 3 biasanya. Itu nanti hasilnya 30 sampai 59. Wow, oke. Nanti kalau sampai hasilnya di bawah antara 15 sampai 30, 59 itu masuk kategori stadium 4. Baik. Itu rusak berat. Kalau hasilnya di bawah 15 itu gagal ginjal. Baik. Jadi itu parameternya Ibu. Itu jadi makanya kalau sudah tahu ilmunya segera dilakukan. Oke. Terus sekarang tadi itu lagi masalah ginjal lagi. Di Rasulullah sudah disebutkan. Jadi karena faktor usia setelah usia 40 itu fungsi ginjal kita itu turun. Sudah kodrat itu nggak bisa melawan kodrat. Itu nanti hubungannya dengan apa? Ginjal. Ya. Jadi ginjal itu organ yang memegang peranan penting sebagai penyaring. Sisa metabolisme darah kotor itu nanti dibuang lewat urin. Jadi kalau dibuang lewat urin, kalau kita ginjalnya normal, semua kotoran bisa dibuang, Bu. Tapi karena faktor usia, ada yang bisa dibuang, ada sebagian yang balik lagi ke dalam tubuh kita. Baik. Nah, itu nanti berhubungan dengan EGFR tadi, fungsi ginjalnya sudah masuk stadium berapa. Jadi kalau ginjalnya sudah masuk stadium 3, ada ketiga ke bawah, sebagian bisa dibuang, sebagian lagi masuk ke dalam tubuh kita. Nanti yang masuk ke dalam pembuluh darah kita adalah kolesterol. Baik. Nanti yang masuk ke dalam persendian namanya asam urat. Jadi kalau sampai kolesterolnya tinggi, nanti yang pertama bisanya nanti jantungnya ngos-ngosan, jantungnya bengkak. Ya. Nanti kalau dibiarkan terus-menerus bisa terjadi penyakit stroke. Aduh. Itu. Nah solusinya gimana? Di Islam sudah diajarkan di Rasulullah 1400 tahun lalu. Rasulullah sudah mengajarkan dengan cara apa? Didetok darah dengan cara apa? Dibekam. Dan itu sudah ada banyak hadisnya.
di bekam ada kesembuhan. Bekamlah kamu tiap tanggal 17, 19, 21 Hijriah, maka semua penyakit hilang. Apa itu hubungannya dengan ginjal? Hubungannya karena faktor usia, ginjal kita sudah tidak mampu lagi untuk membuang kotoran, membuang darah kotor. Maka dibantu dengan cara didetok, dibuang darahnya tiap bulan sekali. Jadi makanya sering saya andekan itu darah itu seperti oli motor persis. Jadi oli motor itu Bu, Bapak Ibu nggih, jadi oli motor itu kalau dipakai terus menerus semakin kental, semakin pekat, semakin hitam, semakin kotor. Jadi kalau itu tidak pernah ditap, mesinnya kira-kira awet apa rusak? Bisa rusak. Ya itulah manusia. Baik. Setelah kita makan itu menjadi darah. Jadi darah ini semakin lama dipakai terus tidak pernah dikeluarkan, terjadilah kotor. Oke. Kotor lama-lama menyumbat. Nanti tadi ada geringgingan tadi itu, geringgingan, terus kebas dan sebagainya. Itu penyebabnya apa? Tadi itu bisa jadi kolesterolnya tinggi, bisa asam uratnya tinggi, bisa kadar gulanya tinggi, bisa tekanan darahnya tinggi. Jadi banyak faktor Ibu. Jadi makanya kalau yang sekarang ayo yang belum detok darah, ayo secepatnya detok. Rasulullah sudah mengajarkan semua dan kami sudah sering mengulang-ulang di sini nggih, lakukan. Jadi jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oke, lakukan, sudah lakukan. Karena Rasul sudah mengajarkan 1400 tahun lalu. Oke. Baik, Masya Allah luar biasa. Tabib sudah merespon pertanyaan dari Mitra Muslim tadi yang sudah bertanya. Ada Ibu Sulastri, Masya Allah semoga bermanfaat juga untuk kita semua Mitra Muslim yang mendengarkan pada malam hari ini. Kita lanjut ke Mitra Muslim berikutnya ya, karena tampaknya ramai sekali malam hari ini, tapi banyak yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Siti. Alhamdulillah Ustaz. Dari Sidoarjo Bu. Nggih, leres dari Baik. Krian. Dari Krian, baik. Nggih. Silakan Ibu. Nggih. Alhamdulillah Ustaz. Tabib. Ilmunya tadi menjelaskannya jelas banget, gamblang. Tapi Ustaz, ini saya mau tanya, saya itu kalau malam ini lebih dari jam 7 itu sudah tidak mau makan. Tapi ngemil, ada pisang saya makan, ada semangka saya makan, pokoknya ada makanan apa aja selain nasi saya makan. Terus dulu kalau mendengarkan murotal itu kan sampai ketiduran gitu. Nah sekarang ini murotal kan sudah tidak didengarkan di radio. Saya tidurnya jam 10 malam itu. Kemudian jam 10 nanti kalau jam 1, setengah 2 itu sudah terbangun Ustaz. Sudah tidak bisa tidur lagi. Lah dengan hubungannya dengan hati itu gimana? Kemudian yang kedua, banyak minum itu banyak keluar keringat. Padahal minum air putih itu kan baik untuk ginjal. Sering BAK. Lah terus apakah air yang diminum itu tadi yang keluar itu atau sudah diproses sama ginjal? Gimana? Mohon penjelasannya. Dan itu tadi fungsi hati, kalau saya makannya itu enggak makan nasi malam ini jam segini ini saya enggak makan Ustaz. Saya itu cuma ngemil, ada pisang, ada gorengan juga saya makan. Gimana dengan hati? Gorengan masih, fungsi Bu? hati itu. Gorengan masih? Gorengan masih? Kenapa? Gorengan masih makan? Ya jarang. Ini tadi ada gorengan saya makan. Nah, terus apa tuh namanya minum ini blewa diserbat itu loh Ustaz. Yeah. Pakai Terus gula? saya kasih minum air putih. Pakai gula? Enggak pakai gula. Enggak, sirup. Sirup ya gula, Bu. Sedangkan usia saya ini menginjak 70 Ustaz. Gimana ini dengan ini berhubungan dengan hati ini Ustaz, masalah makanan tadi dan tidur. Ya, baik. Tidur tadi kurang normal atau gimana? Mohon penjelasannya. Nggih, matur nuwun. Ustadz atau Tabib Nidom, semoga sehat selalu bersama Mas Dani. Selamat bertugas, sehat selalu nih Mas. Matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali ya Ibu Siti dari Sidoarjo ini. Ada 2 pertanyaan nih ya Tabib ya. Jadi yang pertama terkait kalau saya tidur gitu ya, tidurnya cepat gitu, tapi kalau malam kebangun nggak bisa tidur lagi. Apakah ada hubungannya dengan penyakit liver atau hati tadi Tabib? Jadi Bu,
Karena tidurnya yang enggak sehat itu baru menyebabkan penyakit. Bukan kebalik penyakit dulu baru nggak bisa tidur, enggak. Ya, karena perilaku tidurnya yang tidak sehat itu menyebabkan terjadi penyakit. Jadi kalau jenengan misalkan tadi kan katanya jam 10 nggih, Jam 10 betul. jam 10 tidur. Jadi kalau jenengan sekarang harus berintrospeksi diri, kalau tidurnya itu malam itu biasanya dari mulai tidur sampai bangun tidur itu berapa jam? Misalkan 5 jam gitu ya. Kalau misalkan intinya itu jam 11 sampai jam 3 itu jenengan tidur. Jadi kalau misalkan jam 10 nanti jam 1 bangun, nah jenengan usahakan sekarang tidurnya digeser. Lebih awal. Lebih mundur Mas. Berarti jam 11 nanti paham nggih? Paham. Jadi kalau maju justru malah nanti jam 12 sudah bangun. Ya. Jadi sekarang dilihat dulu jenengan kalau tidur itu kalau malam itu biasanya berapa jam. Nah, pokoknya kalau bisa antara jam 11 sampai jam 3 pagi itu jenengan tidur. Jadi kalau misalkan tidurnya jenengan tiap malam itu 4 jam gitu nggih. Sebisa mungkin itu misalkan kalau jam 10 itu jenengan tidur nanti jam 1 bangun ya. Berarti sekarang geser tidurnya jam 11 supaya jam 2 jam 3 baru bangun. Aman. Nggih. Itu tekniknya seperti itu. Nggih. Terus nanti kalau jenengan keseringan seperti gini nggih. Penyakit itu kan kalau penyakit degeneratif ya termasuk liver itu kan biasanya itu enggak terjadi ujuk-ujuk Mas. Enggak tiba-tiba ya. Iya. Pasti ada penyebabnya. Iya, jadi enggak mungkin karena sekarang tidur karena sudah kita biasanya jam 11 tidur ya. Terus karena enggak tidur hari ini nanti penyakit liver enggak. Tidak hanya sekali ya, tapi sudah ketumpuk gitu ya. Betul. Jadi perilaku yang jelek, perilaku yang salah, perilaku yang tidak sehat dan dilakukan berulang-ulang itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nanti sama kalau sudah seperti itu susah nanti merubahnya. Makanya sekarang banyak orang tadi insomnia. Ya karena kebiasaan yang jelek dibiarkan dan terus diulang menjadi suatu kebiasaan. Padahal itu salah. Ya kalau sekarang udah tahu ilmunya ya dirubah. Dan itu merubah pun nggak semudah membalikkan telapak tangan Mas. Perlu latihan. Jadi untuk biasanya jam 11 itu masih begadang, itu untuk memejamkan mata itu enggak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, nanti kalau yang susah tidur nanti adalah yang jenengan ada rutinkan sebelum tidur itu pertama mandi garam. Mandi garam? Mandi garam, mandi air garam. Maksudnya gimana? Mandi garam krosok Mas. Oh, oke. Bukan garam dapur ya berarti ya? Bukan, garam krosok. Garam krosok dicampur di air hangat dibuat mandi. Itu untuk menghilangkan energi negatifnya. Terus nanti untuk herbal-herbalnya jenengan rutinkan konsumsi herbal yang mengandung pegagan. Yang mengandung pegagan, contohnya? Pegagan itu tanaman air Mas. Oh, tanaman air. Nah, nanti kalau dia kangkung gitu ya. Bukan, ada lagi. Jadi tanaman air yang namanya pegagan. Jadi baik. itu nanti rutinkan itu. Terus juga nanti kalau kepengen cepat tidur nanti jenengan bisa membuat rebusan kencur sama kencur sama jeruk nipis. Agar mudah tidur itu. Mudah tidur. Terus yang terpenting adalah jenengan afirmasi diri. Jadi ini yang mempengaruhi alam bawah sadar kita, otak kanan kita supaya kita tidur. Ya Allah, tidurkan aku jam 10. Ya Allah, aku tidurkan aku jam 10, bangunkan jam 3. Ya Allah, tidurkan aku jam 10, bangunkan jam 3. Itu selalu diulang-ulang. Jadi kalau itu sering diulang-ulang, nanti alam bawah sadar kita akan membentuk seperti itu dan kita akan dibangunkan jam yang kita inginkan. Baik. Itu. Terus selanjutnya Bu berkeringat. Nah, kalau berkeringat untuk organ ginjal itu memang unsurnya air. Jadi untuk bisa membuang sisa metabolisme darah kotor, dia butuh air 2 liter. Suka tidak suka, haus tidak haus, wajib minum air 2 liter per hari. Itu untuk siapa? Untuk ginjal. Air putih itu ya. Betul, air putih. Nah, supaya jenengan enggak pelempokan kalau bahasa Jawa, langsung di 2 liter langsung digelogok, pasti pesek. Tekniknya adalah sholat, kembali lagi sholat. Jadi sebelum sholat, bentar ya, tadi berikan airnya. Jadi mungkin yang bisa lihat di siaran YouTube ya. Jadi sebelum sholat, ini kan air 2 gelas 250 cc.
sebelum sholat minum 1 gelas, sesudah sholat 1 gelas. Udah 500 ml. Ketemunya 500 cc. Nanti kalau dikalikan 5 kali sholat waktu, ketemunya 2,5 liter aman. 2.500 ya. Betul. Memang ada aturannya Mas. Itu jadi aturannya itu 30 sampai 35 kali berat badan. Oke. Kali berat badan dari pasien. Jadi itu. Jadi makanya kalau Ibu tadi itu coba dirubah perilaku minumnya, apakah jenengan langsung diglokok atau seperti yang kami sarankan. Jadi kalau yang kami sarankan adalah sesuai kita melatih supaya langsung tidak kaget. Jadi secara bertahap ya itu. Baik, semoga terjawab untuk Ibu Siti dari Sidoarjo. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi tahajudnya jam berapa nih Ustadz? Tanya Ibu Siti ya di WA ya. Jadi kalau tidurnya baru jam 11, tahajudnya jam 3, apakah nutut ya Ustadz? Nutut. Aman ya, baik. Aman. Jadi biasanya kalau saya mendekati subuhan baru tahajud. Baik. Berikutnya ya mitra muslim, banyak sekali yang ingin telepon nih malam hari ini, tapi kita coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Izin untuk volume radionya boleh dikecilkan terlebih dahulu, Ibu. Iya. Iya, ini saya Ibu dari Sepanjang. Ibu siapa dari mana? Baik, atas nama Ibu siapa dari mana? Sepanjang. Ibu... Dari Bu Lutfia. Oke, Ibu Lutfia dari Sepanjang. Baik, Ibu Lutfia, silakan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini Ustadz, apa yang dikatakan Ustadz itu bahwa memang ginjal itu kerjanya 11 sampai jam 3. Nah, kalau bagaimana dengan kondisi yang seperti saya ini Ustadz? Liver, Ibu. Seringkali saya potong dulu ya. Itu liver, Ibu. Liver. Lah, ini Ustadz ya. Saya tuh kan memang tidur Ustadz. Saya tidur kan itu tidak bisa. Terus saya pakai nggak aktivitas leye-leye atau rebahan di tempat tidur, tapi dengan berzikir gitu. Saya lakukan seperti itu sampai nanti kalau sudah mulai ngantuk banget sudah. Nah, kadang tuh nggak bisa itu ya, saya pakai seperti itu. Sudah dimerem-meremkan itu loh, Ustaz nggak bisa. Ya tetap, apakah itu dikatakan itu begadang ya Ustaz? Wong saya hanya rebahan di tempat tidur dan berzikir gitu. Nggak bisa. Apakah juga mengganggu itu? Nggak bisa atau belum bisa? Iya belum bisa, lama sekali gitu. Sampai lama sampai kadang sampai jam 1 gitu. Tetap saya enggak aktivitas. Kata Ustaz itu jangan dipakai aktivitas tapi ya rebahan di tempat tidur tapi berzikir, saya berangkat zikir gitu. Lama-lama itu ya tidurnya itu memang enggak bisa. Akhirnya saya pakai sholat sudah waktunya sholat ya sudah, saya ambil air wudhu sholat sampai subuh sampai sholat duha itu masih belum ngantuk. Bagaimana yang begitu Ustaz? Terima kasih banyak jawabannya Ustaz. Terima kasih Mas Ridwan. Sama-sama Ibu. Salam Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi sudah dijelaskan ya sama Tabib. Kalau semua harus mulai beberapa herbal tadi ya Tabib ya, untuk mulai lebih tidur. Tapi pertanyaan ini menarik. Tidak ngapa-ngapain tapi melek terus nih. Ya, apakah ini begadang Tabib? Jadi gini ya, biar pertanyaan nggak ngulang-ngulang lagi ya. Nanti kalau yang belum jelas nanti bisa lihat di YouTube-nya aja rekamannya Suara Muslim, nanti bisa lihat ya. Yang jelas Bu, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa kebiasaan jelek dilakukan berulang-ulang itu menjadi habit. Karena Ibu sudah menjadi kebiasaan. Makanya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa untuk merubah itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, perlu latihan Ibu. Ya, tadi udah saya sebutkan caranya gimana melatihnya itu, mandi garam, afirmasi, terus herbal yang mengandung tadi itu udah, nanti diulang lagi ya biar nggak ngulang-ulang lagi pertanyaan bersama. Jadi semua adalah innamal a'malu binniyat. Kalau kita niat nanti insya Allah dikasihkan jalan sama Allah. Makanya kalau jangan nggak bisa, kalau udah bilang nggak bisa itu nanti otaknya sudah didoktrin tidak gerak. Belum bisa dan harus bisa.
Belum bisa ya? Iya, belum bisa dan harus bisa. Oke. Aku bisa berubah, aku bisa berubah, aku bisa berubah. Itu mempengaruhi otak bawah kanan, otak kanan kita. Tapi kalau juga enggak bisa Ustadz, ya udah percuma diobati. Karena otaknya itu sudah di mental block, kalau bahasa ini di mental block, Iya, sudah di block, udah enggak bergerak. Tapi kalau juga aku bisa, aku bisa, aku bisa. Insya Allah dikasihkan jalan sama Allah. Baik, Dan Masya itu perlu Allah. latihan Bu, enggak semudah membalikkan telapak tangan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Lutfiah dari Sidoarjo atas panjang tadi sudah bergabung. Ada juga yang bertanya ini Pak Suroso, Tabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jemur pagi hari itu dengan pakaian atau kaos atau dengan punggung terbuka sebaiknya? Sebaiknya punggung terbuka Pak. Baik, semoga terjawab ya Pak Suroso. Sudah terjawab pertanyaannya. Lalu juga ada Pak Wisnu ini, Tabib ya. Assalamualaikum Ustaz, saya usia 52 tahun, tinggi badannya 170 cm, berat badannya 60 kg. Cek terakhir yang di atas normal asam urat. Gimana agar asam urat tetap normal dan apakah rutin olahraga lari itu baik untuk saya? Oke. Usia berapa? 52. 52, tinggi badannya 170, berat badannya 60. Oke. Tadi yang normal apa aja Mas? Agar asam uratnya normal. Agar asam uratnya normal, kalau sudah usia di atas 40 Pak, kurangi goreng-gorengan, kurangi makanan yang mengandung zat purin tinggi. Zat purin tinggi terdapat pada mana? Terdapat pada goreng-gorengan, itu yang pertama. Kalau jenengan gorengan yang goreng istri, satu gorengan enggak apa-apa. Tapi kalau gorengan yang di luar, wes itu udah enggak jamin itu karena udah berkali-kali. Minyaknya. Itu yang pertama. Boleh makan gorengan? Boleh, tapi jangan keseringan. Lebih baik digoreng istri. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi jeroan. Terus yang selanjutnya adalah kurangi seafood yang bercangkang seperti kreco, rajungan, kepiting, ini juga udang. Nah, itu sudah mulai dikurangi. Kerang, itu mulai dikurangi. Boleh dimakan, boleh. Tapi jarang-jarang aja, kepingin aja, istilah kalau bahasa Jawa tombok kepingin. Terus makanan-makanan yang ultra proses Pak, chicken nugget, sosis, boba dan sebagainya itu sudah mulai dikurangi. Nah, ya, olahraganya rutinkan tetap 30 menit per hari nggih. Terus juga rutinkan di detok darah. Itu karena usia 40 wajibkan detok darah per bulan Pak. Untuk detok darah ada 4 yang saya tahu nggih, bisa donor darah. Kalau jenengan memang masih sehat dan memang memenuhi syaratnya PMI, lakukan donor darah. Jenengan dapat manfaat dari bisa membantu orang lain. Yang kedua adalah jenengan dapat sehat untuk diri sendiri. Kalau misalkan itu jenengan tidak memenuhi standarnya PMI, bisa dilakukan bekam, fasdu atau terapi lintah. Gitu. Baik, semoga terjawab atas pertanyaannya dari Pak Wisnu. Berikutnya ada Ibu Rini atau Kak Rini dari Sukodono. Assalamualaikum Tabib, mau tanya, ada teman saya yang sakit batu empedu dan harus diangkat empedunya. Apakah ada pengaruh nggih kalau metabolismenya tubuhnya itu diangkat batu empedunya? Dari Ibu Rini Sukodono. Tidak, memang kalau di batu empedu bisa diangkat nggih. Memang nanti efeknya kolesterolnya tinggi. Efeknya ke situ ya? Iya, biasanya kalau batu empedu penyebabnya satu, sering begadang, lagi. Balik karena situ berhubungan lagi dengan liver, karena berhubungan dengan liver. Jadi ini nanti biasanya pertama karena berhubungan liver, tidurnya sering begadang jam 11 sampai jam 3 pagi enggak tidur. Terus yang kedua biasanya kebanyakan makanan yang bergajih. Kebanyakan makan pentol bakso, jeroan, kolesterol tinggi itu ya. Tuh, jadi itu nanti kalau obat herbalnya nggih, jadi obat herbalnya nanti jenengan bisa buatin jus apel hijau. Jus apel hijau. Nggih, rutinkan. Rutinkan minum jus apel hijau, nanti ditambah minyak zaitun. Masya Allah. Ya rutinkan nggih, udah diminum aja. Tapi yang jelas nggih, tadi sering saya sampaikan bahwa sebagus apapun obat, semahal apapun obat, jika kita tidak merubah perilaku yang sehat, maka itu akan kambuh lagi. Betul. Makanya yang terpenting apa? Yang terpenting adalah jam 11 sampai jam 3 pagi wajib tidur, jangan ditawar. Yang kedua adalah makanan-makanan bakso, sate yang bergaje itu sudah mulai dikurangi, bukan dihindari dikurangi. Jadi kalau mungkin tiap hari makan bakso terus, ya mulai sekarang 2 minggu sekali, sebulan sekali baru makan.
tonggo kepengin aja. Nggih itu. Baik, menarik ya Mitra Muslim ya. Jadi malam hari ini sudah jelas terkait autofagi dan luar biasa sekali tadi pesan yang paling penting adalah menjaga pola hidup ya Mitra Muslim ya. Karena yang kita selesaikan sebenarnya adalah penyebabnya Ustadz ya. Bukan dampaknya ya. Baik, Masya Allah. Tapi ini sepertinya saya juga ada pertanyaan sedikit Habib. Sedikit saja, singkat saja. Kalau tadi Habib menyampaikan bahwasanya jam tidur itu waktunya tidur diantaranya tadi jam 11 sampai jam 3. Lantas bagaimana mereka yang bekerja ibaratnya seperti satpam yang mereka harus on duty-nya tuh malam gitu. Apakah memang nanti saat digantikan siang hari dengan durasi tidur yang sama, apakah kualitasnya juga akan sama? Beda. Beda? Beda. Oh, makanya kalau penyakit sekarang itu penyakit sekarang itu aneh-aneh melawan kodrat. Pagi sebenarnya untuk istirahat, malam pagi untuk kerja pagi untuk kerja, malam untuk istirahat. Sekarang dibolak-balik. Makanya bolak-balik malam dipakai untuk kerja pagi untuk istirahat, atau malah ada yang nggak istirahat sama sekali. Makanya penyakit sekarang terjadi karena melawan kodratnya Allah. Padahal di Al-Quran itu ada 3 ayat Al-Quran itu menyebut malam itu ada tempatnya untuk istirahat. Sampai 3 kali Allah menyebutkan malam itu waktunya istirahat. Jadi kayaknya sekarang penyakit anak itu karena apa? Terjadi perubahan perilaku. Makanya ini yang saya sampaikan, hati-hati terutama yang kerja malam, bapak satpam, terus orang yang melijo itu, betul. Terus ojek online, terus juga wartawan, terus bapak-bapak polisi yang reserse itu, wah itu hati-hati karena jenengan bukan hidupnya pada saat 1 hari 2 hari, tapi selanjutnya. Saya kebetulan pernah cerita waktu itu saya pernah cerita sama Mas Dani, saya kebetulan waktu itu pernah menangani anggota reserse yang di Sidoarjo waktu itu. Beliau bilang bahwa 60% temannya mengidap stroke. 60%? Ya. Karena begadang itu? Karena kerjanya gitu Mas. Jadi kalau orang-orang udah kerjanya di malam hari itu kalau udah malam hari itu kan biasanya udah perilaku nanti merubah perilaku pola makannya. Pola makannya berantakan, istirahatnya berantakan. Jadi nanti yang setelah usia 40 baru merasakan penyakitnya kok gini ya ini karena dari perilaku mudanya. Makanya yang tadi itu yang profesinya sering kerja malam itu hati-hati. Pesan saya begitu aja karena beresiko nanti penyakit liver. Nanti kalau sampai parah itu nanti bisa penyakitnya kanker liver. Itu parah, paling parah itu ya. Jadi ada step-stepnya sebelum penyakitnya tadi kan saya cerita kalau sebelumnya penyakitnya itu sampai parah itu kalau berhubungan liver itu pertama adalah penyakit kuning dulu, fatty liver, hepatitis nanti fibrosis hati, baru kanker hati. Jadi ada step-stepnya. Jadi nggak langsung bahasa Jawa itu ujuk-ujuk langsung gitu. Jadi biasanya karena nggak dirasakan itulah penyakitnya setelah parah baru teriak. Itu makanya sering saya sampaikan tubuh kita butuh istirahat cukup 7-9 jam per hari. Jika kita abe, maka penyakit yang akan mengistirahatkan tubuh kita. Baik. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi pesan yang penting ya untuk mitra muslim yang mungkin terus berjuang demi keluarga gitu ya, yang masih bertahan. Mau bagaimana lagi ya, tapi tetap harus dijaga ya dari pola makan. Yang terpenting minta tolong sama Allah, minta diberikan rezeki yang bisa sehat. Jadi kalau mungkin sekarang yang aktivitasnya malam-malam, mintalah ke Allah. Nanti supaya dikasih kerjaan atau rezeki yang bisa malam istirahat, pagi bisa kerja. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Baik, tapi ini masih banyak sebenarnya mitra muslim yang ingin bergabung. Masih ada Ibu Wati ini masih telepon terus ya. Ibu Warda dari Sidoarjo juga telepon ya. Ada juga Ibu Murwati dari Tuban, masih ada pertanyaan gitu ya. Di kolom YouTube juga masih ada pertanyaan. Jadi tampaknya ini masih banyak tapi keterbatasan waktu nih tapi mungkin bisa kita bahas di pertemuan berikutnya ya mitra muslim ya. Jadi mohon maaf sekali lagi karena memang Tibun Nabawi sekarang hadir di jam tanda waktu 7 malam hingga 8 malam. Jadi kita keterbatasan waktu mitra muslim. Jadi mohon maaf belum bisa kita respon pertanyaannya. Langsung saja untuk tabib bisa diberikan closing statement dalam perjumpaan kita pada malam hari ini dengan tema autofagi. Silakan tabib. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya Allah menciptakan tubuh kita itu untuk bisa menghadapi segala keadaan.
Jadi semua penyakit itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan diri kita sendiri. Jadi tubuh kita itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dari kita sendiri. Nah, biasanya tubuh kita itu beradaptasi. Yang jadi masalah sekarang adalah orang-orang kadang-kadang tidak peduli atau tidak merasakannya. Jadi yang tidak merasakan itulah akhirnya lama-lama menjadi penyakit. Jadi makanya tadi itu kalau jenengan kepengen sehat, lakukan jaga berat badan, cukupkan istirahat, rutinkan olahraga, jaga pola makan. Kalau jenengan mengembalikan tubuh jenengan pada porsi yang sebenarnya, insya Allah sehat tanpa obat. Masya Allah. Baik, luar biasa itu tadi menjadi closing statement dan pesan dari Tabib Ahmad Nidom selaku founder dari Tibun Nabawi Holistic Care. Sebelum diakhiri, Tabib boleh diinformasikan juga produk yang dibawa Tabib nih ya, karena mitra muslim yang mungkin menyaksikan di YouTube juga bisa melihat ada produk yang dijajar nih di depannya Tabib. Apa itu produknya Tabib? Oke, yang di depan itu adalah madu demensia, Mas. Madu untuk orang pikun atau sudah untuk nutrisi untuk mencegah kepikunan, untuk meningkatkan daya ingat. Jadi bagi mitra muslim yang sekarang sudah mulai pikun, monggo bisa mendapatkan herbal tersebut gratis. Jangan cuma follow IG kami sama TikTok kami. Terus dan kebetulan kami juga memberikan workshop, Mas. Jadi workshop minggu depan hari Sabtu. Jadi monggo yang kalau ada Bapak Ibu mitra muslim yang kepengen mengikuti workshop kami itu hari Sabtu jam 9, Sabtu depan jam 9 sampai jam 11 pagi. Itu nanti bisa pakai offline sama online. Jadi yang online nanti via Zoom, kalau yang offline itu datang langsung ke klinik kami. Baik, Masya Allah, luar biasa ya mitra muslim ya. Jadi untuk Anda yang dari tadi mungkin penasaran nih, ada produk apa sih yang dibawa Tabib Ahmad Nidom malam hari ini. Tadi sudah disampaikan itu adalah madu anti demensia gitu ya. Madu demensia. Madu demensia ya, jadi untuk bisa mengembalikan daya ingat dan sebagainya. Baik, dan terima kasih jazakallah khair Tabib Ahmad Nidom selaku founder dari Tibun Nabawi Holistic Care. Semoga percobaan kita senantiasa diberkahi Allah dan bisa memberikan wawasan baru terhadap kesehatan di dalam tiap diri kita. Sehat selalu Tabib. Semoga bisa berjumpa lagi di Tibun Nabawi berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mitra muslim program Majelis Ilmu Tibun Nabawi malam hari ini bersama Tabib Ahmad Nidom membahas tentang autofagi. Tentu tadi ada satu pesan ya yang Ridwan bisa garis bawahi adalah tubuh kita itu sudah memberikan auto atau otomatis ya untuk mereduksi, mengeluarkan racun yang tentu itu untuk kebaikan kita sendiri. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah mengubah pola hidup kita dan juga melakukan berpuasa. Oleh karenanya mitra muslim ini menjadi pengingat kita untuk setiap Senin dan Kamis kita bisa melangsungkan ibadah puasa sunnah agar tubuh kita bisa beristirahat dari bekerja untuk mengolah makanan ataupun minuman yang kita konsumsi. Masya Allah. Baik, terima kasih untuk mitra muslim yang sudah menyimak melalui live YouTube maupun dari WA, dari radio jaringan Suara Muslim Surabaya, Tuban, Batu dan juga Lumajang. Ridwan Hidayat pamit undur diri beserta rekan siar yang bertugas, ada Azhar Roman selaku videografer pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau, dan kami mohon ampun serta bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Majelis Ilmu dipersembahkan oleh Las Taman Zakat.